Semua aja. Berapa itu? Mungkin 32 ya. Makan adalah pengeluaran terbesar karena kita makan 3 kali sehari. Apalagi yang masih punya anak kecil-kecil masih masa tumbuh kembang, udah nggak boleh dikalahin kalau makan yang utama. Tapi nggak mungkin kan kalau hidup gitu-gitu aja. Gimana caranya ibu rumah tangga bisa saving banyak? Karena pengeluaran terbesar ada di makan, makannya kita atur di sisi ini. Udah nggak ada obat, belanja sayur paling murah adalah di pasar. 250.000 dapat apa aja, cukup untuk kita berlima dalam waktu 1 minggu. Tidak ada kaki terkuat yang bisa kita andalkan selain kaki kita sendiri. Yuk ikuti Main belanja, kita atur semua keuangan. Pasar. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Main di blog Inara TV channel. Ini kita berangkat ke pasar malam hari. Tepatnya kalau Main belanja di Pasar Parung karena ini pasar yang paling dekat dengan rumah. Dan ini Main belanjanya setelah Isya. Nggak tahu kenapa nih Main lebih senang kalau ke pasar itu kalau nggak malam ya subuh sekalian. Udaranya masih dingin, nggak terlalu panas, nggak terlalu desek-desekan. Pokoknya lebih nyaman lah meskipun kita belanja di pasar tradisional banget. Untuk yang baru bergabung, salam kenal ya dengan Main. Kalian cek-cek deh untuk video-video sebelumnya. Biasanya Main akan ngebahas seputar kehidupan kita rumah tangga, seputar usaha kita sebagai ibu rumah tangga yang mencoba berkontribusi untuk mencapai impian. Bisa kok. Buat Main secara pribadi, kunci bisa menabung banyak itu hanya 2. Tambah pemasukanmu atau paling tidak kurangi pengeluaranmu. Udah 2 itu aja. Kalau kita sanggup dan mampu mencari pendapatan lebih silahkan. Kalaupun tidak bisa, ya harus ada yang di-effortkan, yaitu menekan pengeluaran. Dan pengeluaran paling besar kalau buat Main ada di makan. Karena kita makan itu 3 kali sehari dan kalau makan nggak bisa ditawar menawar, jangan didikitin. Karena bagaimanapun tubuh ini yang diajak bekerja, jadi tubuh harus dimanjakan. Tapi bagaimana ceritanya makanan itu bisa diatur ya otomatis harus masak. Karena emang berasa banget ya, di rumah Main itu nasi goreng aja 15.000. Kalau kita berlima, bayi itu udah makan sendiri. Berlima otomatis 75.000 ya. Itu 1 kali makan, porsi nasi goreng aja. Kebayangkan kalau 3 kali. Makanya kalau kita ke pasar padahal dana 250.000 itu bisa banyak banget. Dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita berlima selama 1 minggu. Oh terus kontrakan mau makan baru beres kalau kita mau ada bersih. Oh gitu? Iya. Jadi mah saya dikewain satu rumah makan kan rame-rame bareng-bareng, disiapin tuh nasi apa segala macam, tinggal kita nyari lauk itu doang. Kalau mau ringkes mas cepok telur aja. Yang mau tahu Main itu ke Pasar Parung buat yang di daerah sekitaran Depok, coba deh mampir sekali-kali kemari karena memang di sini murah banget. Main udah sering belanja dan kali ini 250.000 itu dapat banyak. Ayo dapat apa aja? Yuk ikuti Main belanja. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe YouTube channel Main dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Ini udah datang tapi belum bisa dibeli. Belanja di pasar memang ada plus dan minus ya. Kalau plusnya tentu kalau malam kayak gini justru banyak sayur yang kondisinya baru turun dari pengepulnya ya. Jadi masih seger-seger untuk kondisinya. Cuma kekurangannya ya memang kotor, nggak sebersih swalayan. Kalau ngelihat tikus pada berseliweran jangan kaget, namanya juga pasar ya. Kalau untuk harga boleh diadu, ini yang paling murah deh kalau untuk pasar. Dan kalau Main biasanya belanja sayur itu cukup di yang 50%-nya ini cukup di satu tempat. Abang-abang ini menjual banyak banget pilihan, jadi Main gak perlu menclok-menclok. Ini untuk wortel itu pilihannya ada yang lokal. Nih yang kayak gini untuk yang lokal. Dan kalau yang impor kayak gini, bedanya jauh ya. Untuk harganya juga beda jauh. Biasanya kalau wortel Main beli yang lokal. Tapi kalau di swalayan lagi ada promo yang impor lebih murah, Main langsung borong. Karena memang kalau yang impor itu teksturnya lebih keras dan warnanya lebih nyala ya.
Wah, kantor gitu tuh kalau kode-kode. Ya Allah, sawi putihnya nih gemoy banget ya. Sawi putih biasanya kan ada dua ya, yang memang hijau daunnya, ada juga yang agak pucat. Nah, kalau main lebih senang yang hijau kayak gini. Kapan-kapan main pengen bikin kimchi deh. Kayaknya seru ya kalau pakai sawi putih kayak gini. Next aja kali ya. Untuk sawi putih main selalu beli cukup satu bonggol yang agak besaran. Sebenarnya bisa diadu. Untuk sayur di pasar swalayan pun kondisinya segar-segar. Daun bawang seledri cukup beli 3.000 udah dapat banyak. Kalau di swalayan kan dipisah ya. Seledrinya 14.000, daun bawangnya bisa 8.000, sedangkan di sini 3.000 udah dapat banyak. Dan main sengaja pilih yang bonggolnya besar karena nanti mau ditanam. Jadi sisain sampai dihabisin, nanti tinggal ditancap, itu bisa numbuh kok di rumah. Iya, di abang sayur ini udah modern ya, ada QRIS juga. Kata dia kasihan kalau orang yang nggak bawa uang cash, jadi bisa QRIS. Keren juga ya. Nah, kalau rak yang kosong ini biasanya nanti yang akan diisi lagi sayur-sayur yang akan datang. Oh, kayaknya jadi wajib ya, main sih beli biasanya satu buletan yang ukurannya sedang, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Cukuplah kalau untuk 1 minggu, satu buletan kol sedang itu memenuhi. Sebenarnya kadang ada timbul rasa penyesalan, kenapa sih pola hidup kayak gini nggak main terapin dari awal nikah. Main itu termasuk yang teledor melewatkan banyak waktu dengan bersenang-senang dan konsumtif ketika itu, sampai akhirnya tiba di titik kayaknya bukan ini yang dicari di hidup. Dan ketika itu sadar, cukup bersusah payah untuk membenarkan kesalahan yang sudah pernah kita lakuin. Makanya Main berbagi di YouTube ini, semoga kalian tidak mengulangi kesalahan seperti yang Main lakuin. Utamanya nih untuk yang baru menikah ya, biasanya baru menikah pola hidup konsumtif itu tinggi banget. Rasa ingin pembuktian ke teman kuliah atau teman kerja kalau kita berhasil itu tinggi, padahal kita belum jadi apa-apa. Ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri, menerima segala kekurangan dan nggak terlalu dipusingin semua omongan orang, malah itu bagus dan kita lebih fokus sama tujuan hidup kita, plus cita-cita kita juga makin cepat terkabulnya. Justru waktu terbaik untuk kita menabung sebenarnya semakin cepat, semakin baik. Menabung itu tidak menyiksa diri, karena menabung itu mengatur. Kalau prinsip Main mengatur, bukan mengurangi yang memang sudah semestinya. Kayak makan kita nggak kurangin, tetap 3 kali sehari. Porsinya kita buat lebih sehat karena dibikin sendiri. Dan kita dapat bonus, bisa saving banyak. Itu kalau versi Main. Jadi berhemat bukan pelit, tapi berhemat itu mengatur sebagai usaha kita mensyukuri segala macam rezeki yang sudah diberikan sama Allah. Tidak ada kata mudwazir, semuanya diatur seefektif mungkin. Berusaha menyadari apa yang memang kekurangan kita. Kalau memang nggak mampu, ya udah nggak mampu, nggak usah dipaksakan. Membeli ketika duitnya sudah full, jangan membeli dengan uang yang tidak ada, menggunakan pay letter, kartu kredit, pinjol, dan lain sebagainya. Dipungkiri, buat kita yang mungkin tidak terbiasa ke pasar, pasti ada rasa kebingungan ya. Nanti di pasar gimana cara belanjanya, dimahalin atau enggak. Mungkin tips dari Main biar kita kelihatan terbiasa belanja di pasar itu, ya pede aja. Di pasar itu satuan belinya cuma 2, satuan rupiah atau satuan kilo. Jadi seandainya kalau kita mau beli jeruk, ini bisa menggunakan satuan rupiah. Bang, jeruk nipis 1.000 ya, atau bang, jeruk nipis 1/4 ya, udah. Dan kalau di pasar itu ya nggak bisa nawar tinggi-tinggi karena memang harganya udah murah. Oh iya, untuk di tempat belanja Main ini udah super lengkap, kerupuk, bihun-bihun, bahkan kecap-kecapan juga ada di sini. Makanya boleh dibilang 50% kebutuhan Main sudah terpenuhi di satu tempat ini, nggak banyak menclok-menclok. Ini untuk daerah perbawangan juga ada, bawang putih, bawang merah, bawang bombay biasanya Main selalu beli, tapi yang ukuran kecil-kecil. Terus untuk serai dan lain sebagainya. Mau beli satuan juga bisa, kalau sekalian bumbu dapur juga bisa. Intinya di pasar itu lengkap, nggak perlu khawatir, nggak bisa beli. Kadang ketakutan-ketakutan itu memang yang bikin kita malas memulai. Padahal kalau dijalanin ya nggak seberat itu. Dan ketika udah mulai, ironisnya jadi ketagihan. Kayak Main nih, ketagihan belanja di pasar, karena memang saking murahnya belanja di pasar.
kakak. Terus udah. Dulu waktu gadis Main pun nggak bisa masak, jadi nggak usah takut. Kadang rumah tangga itu yang bikin kita jadi bisa. Banyak kok untuk era sekarang juga lebih mudah, banyak informasi resep-resep di YouTube, di Cookpad yang bisa kita contoh. Ambil yang simpel-simpel aja, yang penting dimulai dari masak. Karena serius, masak itu bisa menghemat banyak dana. Ya, untuk bawang merah tuh yang kemarin nanyain, bawang merah untuk yang udah di slice atau udah dipotong-potong ada ya di pasar, harganya sama kok sama yang kupasan. Nah, di satu tempat tukang sayur tadi Main ngabisin dana 114.000. Main biasanya ngambil bonnya. Tadi kan abangnya nyatet ya, itu Main dibikinin bon biar nanti Main bisa bikinin konten dengan harga yang pasti di edisi Food Traps. Sekarang kita nyebrang dulu ke depan. Kita mau beli apa ya? Kalau buat jajan 5.000 itu dapat cilok 5 biji. Tapi kalau dibawa ke pasar 5.000 itu dapat toge setengah kilo. Ini banyak banget loh setengah kilo. Tempe mulai dari 5.000, Main beli yang ukurannya lebih besar 7.000. Kalau di tukang sayur keliling kan kecil-kecil ya. Kalau di sini bisa dapat banyak. Sebenarnya kalau di pasar itu tukangnya tuh pada samping-sampingan. Jadi kita ngelangkahnya juga nggak jauh. Ini tamping tukang tempe, ada tukang tahu. Tukang tahu biasanya satu pak ini 5.000-an. Atau kalau kita beli banyak biasanya dimurahin sih. Main beli tahu kulit 1, tahu putih besar 1, terus tahu putih yang kecil-kecil ini 2, ini dikasih harga 18.000. Lengkap. Tahu kuning juga bisa kalau kalian mau ya. Yang sutra biasanya lebih mahal yang di tempatan kayak gini ya. Tergantung sesuaikan dengan keuangan kalian. Sebenarnya kalau untuk protein Main itu belanjanya di sekalian belanja bulanan di swalayan, dan itu belinya langsung banyak yang nyetoknya. Tapi memang kondisinya udah dipotong-potong. Kali ini anak-anak request mau minta dibikinin ayam panggang utuh yang 1 ekor. Makanya kita nyari ayam bener-bener 1 ekor yang ukuran besar, ini dapat 55.000. Terus untuk cekernya 28.000. Cekernya pun gede-gede ya. Kukunya udah dipotongin, semuanya udah bersih. Dan kalau kalian yang pengen lebih fresh lagi, di sini juga ada ayam potong langsung. Biasanya memang harganya lebih mahal nih ayam potong kayak gini. Bebek pun ada tuh yang masih hidup, nanti disembelih langsung, dibersihin langsung. Itu lebih fresh sih memang, tapi Main belum pernah mencoba. Yang udah pernah nyoba mungkin bisa tinggalkan pesan di komen nih. Beneran nggak sih lebih fresh kalau kondisi yang baru banget dan seger banget dipotong? Karena kalau bapak mertua itu dia mau makan ayamnya yang memang bener-bener yang baru dipotong. Telur ayam salah satu menu makanan yang murah meriah, terus gampang dibuatnya dan pastinya sedap. Digoreng aja udah sedap, diceplok juga sedap. Makanya kalau telur kayaknya wajib ada ya. Untuk telur sih kali ini harganya sekilo karena 28.000, tapi Main beli agak banyakan. Nggak banyakan juga sih ya. Untuk telur biasanya Main sih pilih yang kecil-kecil ya, karena anggota keluarga Main lumayan banyak. Sekali masak itu ya lumayan banyak. Makanya kalau kecil-kecil ya lumayan bisa nge-saving. Kalau kalian gimana? Setuju nggak bilang kalau telur ini termasuk cemilan yang gampang disiapkan, enak rasanya, plus harganya murah meriah, makanya telur itu wajib ada di rumah. Berapa? Semua aja. Berapa itu? Mungkin 32 ya. Kedua ya? 32. Oh, 11. 43. Makasih ya Bang. Dapat sayur, dapat toge, dapat tempe, dapat tahu beberapa, terus dapat ayam, dapat ceker, dan dapat telur, plus dapat telur puyuh, totalnya semua 250.000. Besok kita bongkar untuk belanjaannya, ditunggu next video selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menemani Main belanja. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan share supaya video bermanfaat, dan jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara. Sampai ketemu ya di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.